Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Udah 4.000 mas bro warga DKI yang positif terkena virus corona. Ini bukan angka yang sedikit, ini bukan angka yang boleh dianggap enteng. Ini bahaya karena menyumbang 50% penderita yang positif corona senasional. Kalau gubernur orang lain sudah riweuh, sudah resah, sudah gelisah, pontang-panting kesana kesini, mengabarkan kepada warganya akan pentingnya protokol kesehatan untuk dilakukan oleh warganya. Gubernur Jawa Tengah, kita melihat video-videonya begitu pontang-panting, padahal baru ratusan. Pontang-panting memberitahu kepada warganya akan pentingnya protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan. Bahkan bagi pendatang disuruh untuk melakukan isolasi diri selama 14 hari. Sibuk bukan main, padahal baru ratusan. Gubernur Jawa Barat terlihat sibuk pontang-panting bagi sembako ke sana kemari. Karena memang di kita ini banyak malingnya. Kalau udah sibuk, udah denger pembagian sembako, udah gatel. Akhirnya dia sendiri yang turun langsung memberitahukan ke warganya kalau ada yang belum kebagian sembako, hubungi hotline. Susah banyak malingnya di tengah data yang memang amburadul. Tapi terlihat kerjanya mas bro, kerjanya cerdas mereka, pas gitu. Bahkan Ridwan Kamil ini membuat kita terkejut dengan mengadakan kerjasama dengan ITB, UGM, UI, Pindad untuk membuat mesin napas buatan, karena kekurangan mesin napas buatan yang harganya ratusan juta, yang memang masalah alat kesehatan ini oleh Jokowi sedang diacak-acak, sedang dikejar. Bajingan memang. Di tengah wabah virus corona ini masih ada aja mafia alat kesehatan. Alat pernapasan yang ratusan juta ini akhirnya bisa diproduksi di dalam negeri yang biayanya cuma 15 juta sampai 10 juta. Ini gebrakan cerdas seorang Ridwan Kamil. Tepat ini. Lah, kalau lihat Gubernur DKI Jakarta dengan warganya yang sudah positif ribuan, malah tenang-tenang saja bos, malah santai-santai saja bos.
malah sibuk kampanye, bos, cari muka, sering konferensi pers, bikin hoax tentang penderita positif corona, bikin hoax tentang orang dalam pemantauan, bikin hoax tentang orang yang mati karena virus corona. Dulu sampai ada yang mengatakan yang mati 4.000, berkurang lagi jadi 2.000, padahal baru 600. Pinternya memang cuma ngebacot doang, kerja di lapangannya nol besar. Banyak video yang beredar bagaimana warga DKI begitu bebas berkeliaran di kota-kota tanpa masker, di pusat-pusat keramaian tanpa masker, tanpa jaga jarak. Jelas ini kerumunan manusia. Ini namanya bunuh diri massal, Mas Bro. Seorang gubernur DKI yang memang berteriak pertama untuk lockdown, kalau meminta PSBB, kalau diberikan, dicairkan dana, kinerjanya sekarang kelihatan. Dalam PSBB pembagian sembako aja amburan, sampai ada anggota DPR yang dapat, ada PNS yang dapat, banyak yang tidak dapat. Anjuran untuk Ibu, izin Ibu. melaksanakan protokol kesehatan tidak dilakukan. Oke, terima kasih Bu. Terkesan membiarkan. Kurang 6 ya, masuk. Berarti 17 lagi. Yang jemaah di masjid, para kadun, para kampret dibiarkan. Mitra Jaya, Ramil. Yang pengajian-pengajian dibiarkan. Pantas saja kalau Jakarta saat ini jadi sarang virus corona, karena kinerja dari gubernur DKI ini yang gak becus. Akhirnya karena ketidakbecusan memimpin 4 kali balik. Oke, 4 kali balik. Jakarta, Berarti ini yang diangkut baru 5 ya? ketidakbecusan memandoi Iya. masalah PSBB ini, masalah protokol kesehatan ini. Kota-kota di sekeliling Jakarta, di perbatasan Jakarta, semuanya terimbas, terkena penyebaran virus corona. Begitu pula kota-kota yang lain. Makanya sekarang banyak daerah, kalau udah ada plat Jabodetabek, udah disuruh pulang. Iman-iman dari Jakarta sampai Ngawi, Karena banyak data ketika warga di daerah lain terkena virus corona, saudaraku karena ada warga dari Jabodetabek yang berkunjung. sama dari kita oleh kita untuk kita. Kata Jadi kan kasihan kepada warganya. pasti. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, DKI kini sudah benar-benar jadi sarang corona, jadi pusat Ya, ini kondisinya di penyebaran Pasar Bulir. virus corona yang paling Ini ada parah, izin apa enggak? karena kinerja gubernurnya yang memang sangat parah, bikin muak, bikin jengkel. Physical distancing. Sibuk cuma konvensi pers doang, Ada lagi udah nggak peduli. edan. Saya bingung mau ngomong apa lagi. Saya sarankan kepada pemerintah Ini udah manusia semua. untuk kalau bisa Tutup. tolong Mereka pecatkan, masih buka. Bingung saya ngomongnya. carikan gubernur yang baru yang benar-benar bisa ngurus Jakarta, bisa menjalankan program-program pemerintah, protokol kesehatan dengan baik dan benar. Kasihan rakyat Jakarta. Ini Metro Kebayoran.
kasihan. Dari 4.000 bisa saja mungkin nanti berlipat-lipat, bisa jadi 8.000, bisa jadi 16.000. Kalau angka sudah meledak begini, sudah habis saja warga DKI. Ini akan jadi wabah yang sangat besar. Dalam spanduk tersebut tertulis jika atau ambil alih saja menolak keras jika gedung SDN Bungur 01 masalah penanganan virus corona ini. Iwan, salah seorang warga Bungur Karena si Anies ini memang udah gak becus. Menurutnya selama ini warga sudah menjaga lingkungan mereka. Udah koplak aja kerja. Agar terhindar dari wabah. Alih-alih ingin melakukan PSBB, malah sekolah-sekolah akan dijadikan rumah sakit dadakan, rumah sakit virus corona. Kan koplak. Udah tahu sekolah itu berada di pemukiman yang padat, malah sekolahnya dipakai untuk rumah sakit virus corona. Ini sama saja dengan mempercepat penularan. Otaknya itu udah nggak tahu disimpan di mana. Tanpa memikirkan dampak kepada warga sekitar. Coba Mendagri kalau misalkan bisa nih pecat saja lah. Gak usah bikin masalah pilpres. Ini masalah keselamatan warga. Pecat saja, ganti sama yang mampu. Ini bahaya kalau dia. Orang pikirannya sudah bukan penyelamatan warga. Yang dipikirnya itu cuma pilpres dan pilpres. Udah edan semua. Seperti diketahui, Pemprov DKI dari awal sampai sekarang kita belum pernah melihat tindakan yang cerdas, yang brilian dari Anies Baswedan dalam mengelola Jakarta. Selain tempat isolasi, sejumlah sekolah juga akan dialokasikan sebagai tempat akomodasi bagi tenaga medis. Tiap hari bikin resah. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta. Menentang dan menantang pemerintah, menentang dan menantang rakyat Indonesia. Gubernur macam apaan yang terus-menerus bikin kerusakan, terus-menerus bikin permusuhan, sengaja bertindak bodoh demi popularitas, sengaja bertindak goblok agar dikenal oleh rakyat Indonesia. Gak mungkin nih ente jadi presiden. Jadi calon saja belum tentu ada yang mau. Sekarang Demokrat aja udah mikir-mikir. Gerindra udah mikir-mikir. Partai mana yang akan mengusung ente? Kalau kinerja ente gak becus. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Makanya benar kata agama. Jangan pernah memberikan suatu pekerjaan kalau bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jangan pernah memberikan suatu jabatan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Apa Agim sudah lupa terhadap hadis ini ya? Apa Ustadz Somad sudah lupa terhadap hadis ini ya? Apakah Ustadz Adi Hidayat sudah lupa terhadap hadis ini ya? Apa Ustadz Tengku Zulkarnain sudah lupa terhadap hadis ini ya? Apa Ustadz Waloni Yahya sudah lupa terhadap hadis ini ya? Orang-orang PKS, HTI, FPI, apa sudah lupa dengan hadis ini ya? Atau memang mereka melupakannya? Summum bukmun umyung fahum la yarji'un. Mereka sudah buta, matanya sudah tidak bisa melihat lagi kebenaran. Mereka sudah tuli, sudah tidak bisa lagi mendengarkan kebenaran. Mereka
otaknya sudah jadi batu, sehingga sudah tidak bisa merasakan lagi kebenaran. Mengangkat seseorang yang bukan ahlinya. Yang penting bagi mereka dulu, yang penting bagi Agim dulu, bagi UAS dulu, bagi UA dulu, bagi Tengku Zulkarnain dulu, orang-orang FPI, HTI, PKS dulu adalah bagaimana menggulingkan Ahok, bagaimana menghancurkan Ahok, bagaimana menjatuhkan Ahok, bagaimana memfitnah Ahok besar-besar, bagaimana merebut kekuasaan dari Ahok. Asal jangan Ahok. Mungkin kita semua masih ingat spanduk-spanduk ini. Asal jangan Ahok, asal jangan Ahok. Nauzubillah, summa nauzubillah. Akhirnya mereka mengangkat orang-orang, seorang Anies Baswedan yang bukan ahli. Jadi Menteri Pendidikan aja dipecat, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak pernah menjadi wali kota, tidak pernah menjadi gubernur, dikasih jabatan gubernur. Lihat sekarang Jakarta saat ini, Mas Bro, acak-acakan, berantakan. Dosanya yang ditanggung oleh Agim dan kawan-kawan, dosanya yang ditanggung UAS dan kawan-kawan, dosanya yang ditanggung Wah dan kawan-kawan, dosanya yang ditanggung orang-orang FPI, HTI, PKS dan kawan-kawan. Seberapa hebat mereka beribadah, seberapa banyak mereka beramal, semua ibadahnya, semua amalannya hampa, kosong. Kalau ditimbang, lebih berat dosanya daripada ibadahnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kini kita sudah menyaksikan, kini kita sudah menonton bagaimana Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu benar-benar nampak. Ala laknatullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Hatinya jahat, pemikirannya jahat, lisannya jahat, perbuatannya jahat. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Allah terus tampakkan kebusukan mereka, Allah terus tampakkan kejahatan mereka, Allah terus tampakkan kemunafikan mereka ke hadapan rakyat Indonesia dan rakyat Jakarta sebagai azab yang pedih atas kebohongan mereka, kedustaan mereka, kejahatan mereka, kemunafikan mereka selama ini di pilkada DKI. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Wallahi a'lamu bi'a'daikum. Allah mengetahui siapa musuh-musuh orang-orang yang beriman. Allah mengetahui siapa musuh-musuh Allah. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Cukup Allah yang jadi pelindungmu, cukup Allah yang jadi penolong. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik yang hendak menipu Allah, yang terus-menerus menjahati orang-orang yang beriman,
yang terus-menerus membohongi orang-orang yang beriman, mengangkat seorang Anies Baswedan. Kini Allah telah tipu mereka, kini Allah telah jahati mereka, kini Allah telah hancurkan mereka dengan senyata-nyatanya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Semoga ini jadi pelajaran ke depan bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi rakyat DKI. Kalian harus bisa membedakan mana ulama baik, mana ulama jahat, mana pemimpin baik, mana pemimpin jahat, mana calon pemimpin baik, mana calon pemimpin jahat. Lihat rekam jejaknya agar tidak terulang lagi mengangkat seorang pemimpin yang bukan ahlinya. Akhirnya hasilnya berantakan, akhirnya musibah kita sama-sama terima, akhirnya wabah corona kita sama-sama terima. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi